Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin, imamul muttaqin, habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan saya dengan calon-calon ahli surga. Ini calon jadi semuanya insyaallah, bukan sekedar jadi calon. Kan banyaknya yang jadi calon tapi enggak calon jadi. Kita insyaallah semuanya calon jadi, karena surga luas, tidak kekurangan kursi. Yang penting kita sudah dikasih kunci oleh Allah. Lalu bagaimana cara menggunakan kunci? Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan untuk supaya dapat kita manfaatkan kunci tersebut, bagaimana cara menggunakannya? Al-Quran menerangkan kepada kita. Dan Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, punya 4 nama. Ada Quran, ada kitab, ada zikr, ada furqan. Semuanya itu nama dari Allah. Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-kitab, dzalikal kitabu la raiba fihi, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Al-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Itu 4 nama. Tentu adanya 4 nama punya maksud. Bacaan terdengar itu Quran namanya. Tulisan terlihat dengan mata itu kitab namanya. Setelahnya dibaca dan dilihat tulisannya, lalu diingat, dijadikan sebagai alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zikir. Dari Al-Quran, dari kitab, dari zikir ditemukan ada penjelasan tentang mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita jauhi. Jelas perbedaan antara hak dan batil, itulah Furqan. Jadi Furqan sudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita fokus dulu untuk memperhatikan masalah Al-Kitab, tulisan. Di dalam Al-Quran ini banyak sekali huruf yang ditulis tanpa bacaan, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan, banyak huruf yang tidak ditulis dan tidak dibaca tapi maknanya jelas dan pasti di kalangan para pengkaji. Ini kalimat ini mungkin agak asingnya, karena sekali-kali atau dikasih yang asing. Nah, kita perhatikan sekarang tulisan. Semuanya bisa melihat ke depan. Bismillah dengan Bismi Rabbik. Ada perbedaan nggak tulisannya? Ada perbedaan nggak? Bismillah dengan Bismi Rabbik. Ada kan? Bismillah, ba dengan sin bersatu. Bismi Rabbik, ba dengan sin terhalang oleh alif. Ini terulang, fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat Al-Waqiah, dalam surat yang lain juga sampai 4 kali terulang. Demikian pula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ba dengan sin terhalang oleh alif. Artinya sama kalau bahasa Indonesianya. Bismi itu dengan nama, Bismillah dengan nama Allah, Bismi Rabbik dengan nama Rabbmu. Iqra bismi Rabbik, baca dengan nama Rabbmu. Ada apa di balik perbedaan tulisan antara Bismillah dengan Bismi Rabbik? Pelajaran yang sangat berarti buat kita. Allah dengan Rabb jangan selalu disamakan. Allah satu-satunya nama
untuk zat yang maha satu, tidak pernah digunakan untuk yang lain. Dari sejak dahulu sampai sekarang nggak ada orang tua yang berani-berani memberi nama atau merencanakan siapa nih namanya anak bapak nih, Allah namanya. Ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada Abdullah, Saifullah, Jundullah, namanya Allah nggak ada. Ini siapa nih? Ustaz Allah, nggak ada tuh. Ini Pak Allah, nggak ada. Abdullah, Saifullah ada. Allah satu-satunya nama untuk zat yang maha satu. Dibedakan tulisan bismi untuk Allah dengan bismi untuk yang lain. Khusus untuk Allah bismi tidak pakai alif. Mempercepat sampai kepada tujuan. Bismillah, enggak perlu pikiran. Siapa yang disebut dengan Allah? Ya dialah, enggak ada lagi yang lain. Orang-orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala, Lata, Uzza dan selanjutnya Hubal, mereka kenal Allah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Ya, kenapa disebut musyrik? Emang musyrik, mereka juga ngaku musyrik. Artinya menyekutukan Allah. Bukan kufur kepada Allah, mereka musyrik. Kufur kepada aturan Allah. Mereka tidak kufur kepada Allah, tapi kufur kepada aturan Allah, kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Nabi Allah. Mereka tahu Allah itu ada. Ditanya juga, siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Itu orang-orang yang dikatakan musyrikin, yang ditunggu dengan neraka, ngaku Allah itu ada. Maka lebih parahnya apabila ada orang yang tidak ngaku Allah itu ada. Lebih parah itu. Separah-parahnya, sejahat-jahatnya, sekafir-kafirnya masyarakat Arab dulu ngaku Allah itu ada. Berarti kalau begitu maka tidak dapat disamakan lafaz Allah dengan lafaz Rabb. Kenapa? Allah untuk zat yang maha satu. Kalau Rabb, Rabbika, Rabbahu, tidak hanya untuk Allah, bisa digunakan untuk yang lain. Karena itu bisminya sebagaimana bismi untuk yang lain, dengan Rabb juga biasa digunakan seperti yang lain. Apa contohnya? Rabb yang digunakan untuk selain Allah. Surat Yusuf. Ini bukan ungkapan seseorang nih, surat Yusuf ya. Saya bacakan ini surat Yusuf ayat 41. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Nabi Yusuf bersabda kepada dua teman yang ada di penjara, di antara kalian sebentar lagi akan mendapatkan amnesti, akan keluar, akan mendapatkan tugas di istana menjadi OB, office boy, yang akan senantiasa menyediakan khomer, menyediakan minuman khomer. Buat siapa? Buat Robnya. Gak mungkin Rob Allah dikasih khomer. Jadi siapa yang maksud dengan Rob di sini? Rajanya kan. Kemudian pada ayat berikutnya, wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum udhkurni pakai indah ini, indahnya kalau kehilang. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum udhkurni 'inda rabbik. Kata kemana nih, hilang indahnya nih, kehapus sekali. فأنساه الشيطان ذكر ربه ربه ربك ربه. Semua Rabb yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 41, 42 bukan Allah yang dimaksud, tapi pemimpin Mesir, Raja Mesir yang dikenal dengan Fir'aun. Jadi waktu itu Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang sebentar lagi akan keluar, nanti kalau engkau sudah di istana, sudah di depan Rabb kamu, sebut-sebut nama aku ya. Fa'ansau syaitanu dzikra rabbi. Setelahnya bertemu dengan bosnya, lupa kepada Yusuf. Begitulah Al-Quran menjelaskan tentang makna Rabb. Nah, sekarang muncul pertanyaan,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam. Rabb diartikan Tuhan, ilah juga diartikan Tuhan. Kok bisa sama ya? Yang sama terjemah. Al-Quran tidak bisa disamakan. Antara Rabb dengan ilah enggak bisa sama. Tapi mungkin para ahli, para ulama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia tidak menemukan kata yang pas untuk membedakan mana makna ilah, makna Rabb. Ya sudah samain aja lah. Padahal jelas berbeda. Penggunaan ilah dengan Rabb dalam Al-Quran beda. Kalau ilah itu tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Kalau Rabb bukan berbicara tauhid pada umumnya, tapi berbicara kenikmatan. Makanya kalau kita berdoa memohon kepada Allah kenikmatan, sehat, harta, rezeki dan sebagainya dengan Rabbana. Tidak Allahumma, tidak ilahana, tapi Rabbana. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, yang tadi saya bacakan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati Rabbana ighfirli wa li walidayya. Rabbana. Ada Allahumma dalam Al-Quran? Ya ada, tapi berbicara tauhid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakan, ya Allah, Engkaulah satu-satunya pemilik semua kekuasaan. Gak ada penguasa yang sebenarnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pembahasan tentang bismillah. Namanya juga mukjizat huruf ya. Gak usah terlalu jauh bahasanya nih. Saya lanjutkan kepada tulisan as-salah. Jelas hurufnya? As-salah, la-nya panjang setelah a, tetapi tidak pakai alif, malah justru ada waw. Apakah ada yang membaca as-salawuta? Enggak. Semuanya membaca yuqimuna as-salata wa mimma wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimis salata liduluki syams. Idza qumtum ila as-salati faghsilu as-salah, as-salah. Pakai waw. Apakah semuanya pakai waw? Enggak. Ada juga yang pakai alif. Kita perhatikan. Ini uniknya Al-Quran, tulisan itu wahyu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Dengar-dengar Nabi Muhammad kan tidak pandai nulis. Gimana sih kok tulisan dikatakan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah? Iya, tidak pernah belajar di Unpad, tidak pernah belajar di ITB, enggak pernah. Ilmu tulisnya Rasul seperti hanya ilmu bacanya Rasul, bukan ilmu yang sudah dipelajari oleh manusia, tapi yang langsung Allah ajarkan oleh Jibril kepada beliau. Ilmu baca yang diajarkan Rasul kepada para sahabat bukan seperti yang dipelajari oleh masyarakat Arab sebelum Rasulullah lahir. Ya, antara lain sekarang kita membaca ini, umpamanya dari ya surat, ya sudah yang jelas, yang suaranya, yang tulisannya besar aja ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian kullu qad 'alima salatahu wa tasbihah. Kullu, enggak ada pakai dengung begitu dulunya. Sebelum Al-Quran turun, enggak ada ajaran yang membaca lun pakai dengung. Kullu qad alim, enggak bisa. Kullun qad alima, enggak boleh Al-Quran membaca begitu, kecuali yang belum belajar. Yang belum belajar ilmu tajwid, ya dimaaflah. Bagi yang sudah belajar ilmu tajwid, Rasul belajar dari Jibril, kullu qad alim. Tidak bisa kullun qad alima, enggak.
Dari mana Rasulullah mengajarkan mendapatkan ilmu? Dari Jibril, dari Allah. Berarti Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kullu qad alima salatah, diikuti oleh para sahabat begitu. Dan sebelum Rasulullah ada, enggak ada bacaan seperti itu. Berarti ilmu baca yang Rasul ajarkan kepada para sahabat bukan ilmu baca yang dimiliki oleh orang Arab. Karena Rasulullah memang tidak pernah belajar kepada mereka. Rasul belajar langsung kepada Jibril, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu Rasulullah guru baca pertama untuk Al-Quran. Demikian pula beliau guru tulis pertama untuk Al-Quran. Tapi yang nuliskan bukan Rasul kan, sahabat. Iya, tapi dibimbing oleh Rasulullah. Sahabat menulis as-salah pakai waw atas bimbingan Rasul. As-salatuka pakai waw atas bimbingan Rasul. Kalau tadi saya sampaikan kenapa bismillah dengan bismi rabbik ada perbedaan tulisan, ternyata mengandung isyarat yang perlu dipahami. Bismi rabbik khusus, bismillah khusus untuk Allah, bismi rabbik umum. Sekarang as-salah bagaimana? As-salah yang pakai waw dengan as-salah yang pakai alif, apa bedanya nih? Ini nampaknya mungkin belum banyak yang mendengar kalimat ini ya. Dan tadi oleh Bapak sudah disampaikan bahwa saya sedang berusaha untuk memanfaatkan waktu menulis buku. Ini antara lain bukunya, ini adalah jilid 1, baru sampai jilid 6 yang dicetak. Ini adalah jilid 6-nya, ini agak tebal dikit nih, 600 halaman. Ini surat Al-An'am. Nah, jadi satunya dimulai saya terangkan tentang alif lam mim. Alif lam mim, inilah tulisannya begini, 3 huruf. Dan bacaannya adalah alif lam mim. Panjang tuh. Sekiranya tulisan ini bukan wahyu yang turun dari Jibril, tulisan ya, tulisan bukan dari Jibril, maka akan ditulis dengan alif lam mim tuh 9 huruf. Tapi kenapa tulisannya cuma 3 huruf? Begitulah turunnya dari Jibril. Emang Rasulullah lihat tulisan? Kita berbicara tentang Al-Quran iman ya, bukan otak. Bagaimana Rasulullah menerima Al-Quran dari Jibril? 30 juz, berapa lama Rasulullah mendengarkan Jibril? Tentunya sebagaimana zaman sekarang ada kemajuan teknologi, kadang-kadang ya kalau saya menggunakan otak saya nggak nyampe. Kenapa kok saya melihat laptop, kok bapak-bapak ibu-ibu melihat di sana ya? Kemudian ini juga 600 halaman, 400 halaman bisa dikirim dalam jangka waktu 1 detik melalui email kan, langsung. Allah subhanahu wa ta'ala sumbernya semua ilmu. Oh, gampang sekali bagi Allah untuk mengirimkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran 30 juz bacaannya dengan tulisannya sekejap saja disampaikan oleh Jibril. Tapi kan Rasulullah menerima Al-Quran itu selama 23 tahun. Iya, mulanya beliau menerima selama 23 tahun, rinci, bertahap, terkadang cuma beberapa ayat, surat pendek, tidak sekaligus. Supaya apa? Supaya lebih mudah dipahami, dicerna, diamalkan. Tapi setelahnya beliau terima semua Al-Quran, Jibril mengajarkan kepada Rasulullah berkali-kali bacaannya dan tulisannya. Bahkan tahun terakhir menjelang beliau wafat, Rasulullah kedatangan Jibril 2 kali, menyampaikan Al-Quran 2 kali. Sampai beliau ketika sedang berkumpul bersama istri-istrinya, kan istri Rasul banyak ya. Di sini ada yang banyak istrinya. Ya, nantilah Bapak Syaiful juga akan dapat istri nanti di surga banyak. Dan istrinya juga akan dapat suami banyak, Pak. Boleh? Ya, istri Bapak nanti suaminya banyak, boleh enggak? Boleh. Tuh, boleh tuh kata ibu juga. Ibu yang nyebut boleh.
semangat katanya. Emang ibu-ibu mau punya suami banyak? Kok nggak jawab ya? Ibu-ibu mau nggak punya suami banyak? Kalau nanti di akhirat? Iya. Saya bahas di dalam surat Yasin tapi belum terbit. Firman Allah, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un." Inna ashabal jannah, orang-orang yang tinggal di surga, yang disebut ashab. Ashab itu kan sahabat ya. Artinya orang yang tinggal di surga sangat akrab dengan surga. Surga merindukan kedatangan mereka, dan mereka pun sangat merindukan ingin dapat surga. Artinya sama-sama merindukan, makanya disebut ashab. Inna ashabal jannah, sungguhnya sahabat-sahabat surga, fi syughulin, dalam keadaan kesibukan, al-yauma, ya, inna ashabal jannah yauma fi syughulin fakihun, di dalam surga mereka sibuk. Sibuk apa? Fakihun, menikmati fasilitas yang tak terhingga. Indahnya, nikmatnya, lezatnya, segala-galanya sempurna. Hum, mereka penghuni surga, laki-laki apa perempuan? Mereka penghuni surga, laki-laki perempuan? Laki-laki dan perempuan. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka yang banyak. Begitu, laki-laki banyak istrinya, perempuan juga banyak suami. Tapi asa kakaran rangkeun kieu banyak. Yang lain mah enggak pernah. Biasa-biasa bahasan teh bidadari. Ari bidadarana mana aya enggak? Saya pernah waktu ngisi pengajian di Masjid Pusdai, Pak Ustad, kan di surga teh banyak bidadari ya. Ya. Bidadaranya ada enggak? Ibu mau? Ya maulah. Al-Quran tidak membeda-bedakan kok. Al-Quran tidak menyebutkan untuk laki-laki, enggak. Bahkan kalau kembali kepada asal penggunaan azwaj, bentuk banyak dari zauj, dalam bahasa Arab sehari-hari, zauj itu suami sebetulnya. Jadi hum wa azwajuhum, mereka bersama suami-suami mereka. Oh, si bapak agak kebagian. Ya. Baik. Hum azwajun fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Untuk bacaan ini, makanya saya kasih judul tafsir 10 qiraat. Ini mungkin asing lagi ya istilah 10 qiraat. Kalimat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin, ada fi syughlin, ada fakihun, ada fakihun. Hum wa azwajum fi dhilalin, ada fi dhulalin. Ya. Ada beragam bacaan itu. Itu dari Jibril, dari Allah. Rasulullah menerima bacaan semuanya dari Jibril. Berapa lama? Ya sekejap saja. Karena Allah yang mengajarkan. Cukup saja 1 detik juga dikuasai semua bacaan 30 juz sampai sekian banyak yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Nah, tadi umpamanya bacaan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Sungguhnya para penghuni surga dalam keadaan kesibukan. Sibuk. Capek dong kalau sibuk. Enggak. Enggaknya dari mana? Dengan bacaan yang kedua, syughlin. Kalau syughulin wajar dipahami capek, tapi dengan adanya bacaan yang kedua ditafsirkan syughul, artinya syughlin. Syughlin itu tidak dalam keadaan capek, sibuknya sibuk tenang, senang. Kan kalau syughul ru-nya pakai dhammah ya. Cek kurang dia mah PS-nya. Ada dhammah teh naon? Iya. Nah, kemudian kalau syughlin, rin-nya pakai apa tuh? Huruf mati. Mati betul? Kok kalau mati gak hidup lagi dong? Memang kita biasa mengartikan sukun itu mati ya. Cek kurang Garut pamai. Jadi kalau sukun mati berarti sakinah juga matinya.
Semoga sakinah mawaddah warahmah. Apa artinya? Semoga mati. Sebetulnya bukan mati sukun itu, tenang. Tapi yang sudah kita kenal huruf mati, ya nggak apa-apalah, nggak usah diramaikan. Cuma kalau kita mau mengartikan sebenarnya, sukun itu adalah tenang. Syughlin itu sibuk yang tenang, rileks, santai, enak, bahagia, hiburan. Fakihun, fakihun menikmati fasilitas di surga, dan fakihun menikmati komunikasi sesama ahli surga. Bahkan dinyatakan dalam hadis, kana Nabi afkahan nas ila nisa'i. Nabi itu kalau sedang berkumpul dengan semua istrinya, beliau paling pandai menghibur istrinya, paling kocak, paling banyak bercandanya. Ibu-ibu suka dicandain sama suaminya enggak? Jarang katanya. Ya, Rasul itu banyak canda. Baik, saya lanjutkan lagi. Alif Lam Mim. Nah, begitulah tulisan Alif Lam Mim, cuma 3 huruf. Kalau sekiranya Rasulullah hanya mendikte, ditulis oleh para sahabat tanpa dibimbing oleh Rasulullah, tentunya sahabat akan menulis Alif Lam Mim seperti ini nih, 3 sampai 9 huruf tuh. Tapi ternyata enggak. Kelihatan tulisannya Ibu dari belakang? Diperbesar itulah. Ya. Nah, ini penjelasan ini dalam buku jilid 1 ya. Jadi nanti ada, kalau ada yang mau lihat-lihat, sudah disiapkan di luar. Mau lihat-lihat maksudnya, mau dibawa ke rumah, mau silahkan. Yang penting mah ada infaknya. Iya, karena buku ini milik pesantren, bukan milik saya. Jadi saya sudah ikrarkan di depan keluarga, ini wakaf untuk pesantren. Jadi kalau ada dana dari ibu-ibu melalui jalur buku ini, langsung masuk pesantren. Pesantren Maqdis namanya, Ma'hadul Quran wa Dirasatil Islamiyah. Menghafal Quran, mengkaji Al-Quran, tafsir, hadis dan sebagainya. Santrinya enggak banyak, hanya sekitar paling banyak 70 orang. Tapi tidak kami pungut biaya untuk makan dan untuk pendidikan. Digratiskan semuanya. Dari mana dananya? Antara lain dari hasil buku ini. Ya alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masa pandemi, sebelum pandemi banyak yang donatur, yang ngasih berapa banyak. Pas pandemi stop semuanya karena mereka berhenti, nggak ada pekerjaan. Tapi Allah yang menjamin. Alhamdulillah jalan aja sampai sekarang. Dan di pesantren saya itu, ya di pesantren yang dititipkan Allah kepada saya, selama pandemi nggak ada perubahan. Nggak disuruh pulang, ayo pulang-pulang, PSBB, PPKM, nggak, belajar terus, nggak ada perubahan. Pakai masker, nggak usah lah. Jaga jarak, terus kalau jaga jarak harus diperbesar pesantrennya tuh. Pondoknya segitu-gitu juga, ya udah biasa saja, nggak ada perubahan. Masa PPKM, masa PSBB biasa. Bahkan kalau makan pakai terkadang pakai tempat yang luas berlima, terkadang ketika ada acara pakai plastik, rame-rame, biasa-biasa saja. Alhamdulillah, nggak ada yang kena apa? Kena pilek, biasa, pilek mana? Ada batuk, ada. Ketika para santri pilek, batuk, udah istirahat. Ini bukan penyakit baru, dari dulu juga banyak penyakit begini mah. Selesai. Coba kalau dikasih kopi di kamu, wah stres itu anak. Ya, bila stres semakin parah itu penyakitnya. Maka saya tegaskan kepada mereka, penyakit batuk, pilek dari dulu juga banyak. Udah gitu aja, sudah selesai. Yuk kita mohon kepada Allah, berdoa agar Allah berikan kepada kita kesehatan. Gitu aja sudah. Dan sampai sekarang biasa-biasa saja. Pernah sakit 9 orang, pada
berbaring semuanya. Udah dikasih minuman yang baik, dikasih ramuan, minum. Saya alhamdulillah sempat sampai ini yang mendampingi saya beli jeruk nipis 50 kilonya. Pada musim pandemi beli jeruk nipis 50 kilo, bagi-bagi sama santri, ayo setiap hari minum ini pakai gula aren. Alhamdulillah pada sehat. Ya gitulah usaha yang namanya juga Allah yang menentukan segala-galanya. Baik, saya perhatikan lagi nih. Kita kembali kepada yang tulisan yang besar, yang jelas. Tadi sholat dulu. As-sholah pakai waw dengan as-sholah pakai alif, apa bedanya? Ternyata setelahnya saya perhatikan, wallahu a'lam, ini kalau benar itu taufik dari Allah. Kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni. Sholah pakai waw itu sholat yang tidak terukur. Sebab kalau terukur, la panjang pakai alif itu terukur kan? Kalau pakai waw bukan ukuran panjangnya kalau waw. Kalau waw itu untuk u. Amanu pakai waw. Sekarang dipanjangkan pakai waw. Ini bukan ukuran orang Arab. Artinya kita dipinta untuk sholat bukan sholat yang terukur dengan ilmu kita. Umumnya orang mengatakan sholat yang benar nih. Iya benar menurut ilmu yang terbatas. Apakah orang yang berkata aku sholatku sudah benar ikut sunnah Rasul boleh jadi gara-gara mengaku sudah benar tidak dapat nilai dari Allah? Nyombong amat. Dari mana tahu sholatnya benar? Sholat itu hubungan dengan Allah, nilainya hanya Allah yang maha tahu. Tidak mustahil. Ada orang yang mungkin baru masuk Islam, belum banyak belajar Al-Quran, belum banyak belajar membaca Al-Quran, asal sholatnya juga, tapi dia betul-betul merasakan nikmat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dapat nikmat iman, khusyuk ibadahnya, disuruh membaca mungkin masih belepotan, tetapi nikmat khusyuk dicapai oleh dia. Tidak mustahil dia mengalahkan gurunya nilai di hadapan Allah. Karena itu maka kita juga sewaktu membaca Al-Quran hendaklah betul-betul merasakan kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika sholat sedang berhadapan dengan Allah. Saya yakin tadi juga bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang sholatnya jauh lebih baik daripada saya, walaupun saya jadi imam. Kenapa? Yang menjiwai, yang meresapi, yang saya bacakan, itulah yang lebih baik sholatnya dibanding dengan saya. Seorang ulama pernah berkata, yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fani. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampuni aku, banyak orang yang memandang aku adalah orang baik, sungguh aku seburuk-buruk manusia ya Allah, kecuali kalau Engkau mengampuni aku, memaafkan aku. Nah, berarti di sini as-shalah, aqimis shalah, tegakkan oleh kamu semuanya salat. Salat seperti apa? Yang kamu ketahui, rukuk bagaimana, sujud bagaimana lakukan, dan kamu harus memohon kepada Allah, ya Allah, salatku masih jauh untuk mencapai sempurna, aku mohon Engkau terima. Nah, dengan adanya waw, sadar betul salat kita belum sempurna. Ini salah satu makna. Terus kalau begitu, kenapa ini untuk Syuaib pakai waw? Qalu ya Syuaib as-salatu. Wahai Syuaib, apakah salat kamu untuk Nabi Syuaib sempurna? Ya, seorang nabi, seorang rasul. Tapi untuk manusia, wahum ala salatihim yuhafizun. Ini sifat salat untuk mukminin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu juga pakai alif. Artinya salat kita itu hanya benar menurut ukuran ilmu kita yang terbatas. Hakikat benarnya hanya Allah yang Maha tahu. Nah, berarti yang pakai alif itu terukur salatnya. Ya. Yang pakai waw tidak terukur. Salatnya Nabi Syuaib tidak dapat kita ukur. Nabi Syuaib seorang nabi, seorang rasul, tentunya saleh, tentunya sempurna salatnya.
Demikian pula salatnya Nabi Muhammad SAW, inna salataka sakanun lahum, itu pakai wawu juga. Berarti kalau begitu dengan adanya tulisan as-salah pakai wawu, janganlah sekali-kali kita merasa sudah tepat benar salat kita. Perbaiki terus, berdoa terus. Kenapa? Habis assalamualaikum diajarkan untuk mohon ampun. Bukankah salat itu ibadah? Bukan dosa kan? Tapi kenapa habis salat malah istighfar? Sadarlah, jangan sampai merasa salat sudah sempurna. Ya Allah, aku sudah melaksanakan salat atas perintahmu, tapi aku sadar salatku masih jauh untuk mencapai sempurna. Ampuni aku ya Allah. Dan untuk bulan Ramadan ada doa khusus, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Apa maknanya? Ya Allah, aku belum mampu ibadah dengan benar, maafkan aku. Kalau dosa, ya Allah, aku sudah berdosa, ampuni aku. Ada maghfirah, ada afun. Kalau maghfirah kan di akhir surat Al-Baqarah kan ada kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, aku berupaya untuk ibadah masih jauh sempurna, maafkan aku. Aku juga banyak dosa, ampuni aku. Jadi kalau maaf berkaitan dengan perintah yang belum kita laksanakan dengan baik, maghfirah berhubungan dengan larangan yang kita langgar. Makanya ada wa'fu anna waghfir lana. Kita lanjutkan. Mari kita lihat tulisan Kitabim Mubin. Ada yang pakai alif, ada yang tidak. Kok bisa? Ya begitulah realitanya. Yang tidak pakai alif ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kitab yang satu dengan kitab yang lain yang turun dari Allah satu kesatuan. Maksudnya apa? Kutub. Kalau tulisan kaf ta ba itu biasa dibaca kutub, kitab-kitab. Al-Quran adalah kutub secara isi. Dzalikal kitab, tulisan dzalikal kitabu itu tidak pakai alif, al-kitabunya itu. Ya. Nih, tulisan al-kitabu, dzalikal kitabu tidak pakai alif kan? Ini punya makna. Razaqnahum tidak pakai alif, ini punya makna juga. Makanya kalau ngaji Quran mau tamat-tamatnya. Ngaji huruf saja sampai kapan gak akan tamat nih. Kita temukan lagi umpamanya yukhadi'unallaha tidak pakai alif. Ya Allah, sekian banyak ilmu dalam Al-Quran yang masih banyak belum digali. Tadi saya sampaikan di awal, banyak huruf yang ditulis tanpa dibaca, banyak huruf yang dibaca tanpa ditulis, banyak huruf yang tidak dibaca, tidak ditulis, tapi maknanya pasti ada. Nah, ini lebih jauh lagi, gak akan bisa disampaikan pertemuan sekarang ini semuanya. Kalau bisa disambung, kalau nggak bisa karena usia kita sangat terbatas, mudah-mudahan bertemu di surga itu jangan. Dah saya mah nggak muluk-muluk cita-cita teh Bu. Ingin masuk surga cukup. Ya, dan nggak usah minta apa-apa di surga, yang terima di surga udah. Kan ada dulunya seorang tabi'in berdoa, ya Allah, aku mohon Engkau berikan kepadaku rumah di surga yang di depannya ada taman yang warnanya putih. Kata si bapak, jangan gitu berdoanya, berlebihan kamu. Gak ada apa-apanya hayalan kamu dengan yang sebenarnya. Yang sebenarnya lebih indah, lebih sempurna dibanding dengan yang kamu hayalkan. Itu berlebihan kalau minta begitu. Atau umpamanya si ibu berdoa, ya Allah, aku ingin di surga punya suami 10, yang satu kayak si ini, yang kedua kayak si itu. Gak usah lah. Udah serahkan aja kepada Allah. Allah yang sudah
Mengetahui keadaan kita, apa yang kita inginkan, sebetulnya sangat terbatas dengan nafsu kita di dunia. Nanti di akhirat nafsu kita beberapa kali lipat di dunia. Oh, di dunia punya nafsu juga. Ya, di akhirat punya nafsu juga. Ya, kalau nggak punya nafsu di akhirat, buat apa itu kenikmatan surga? Jadi bagaimana perkataan orang perangi itu nafsu? Bukan perangi nafsu, kendalikan, didik, bina, jaga, pelihara. Ya kalau diperangi nafsu kita sampai mati, gimana hidup tanpa nafsu? Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia, nafsunya, akalnya, qalbunya, semuanya dibimbing oleh Al-Quran. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa tuh langkung? Yalah 5 jam diwenya. Iya. Tapi ya saya harus membuka tanya jawab nih. Takut penjelasan saya tidak jelas. Ya, cukup aja dulu sampai di situlah penjelasannya, karena ini saya siapkan panjang nih. Ada kitab, ada al-mala'u yang pakai alif, al-ma'ula yang pakai waw. Ada nasya'u pakai waw, nasya'u tidak pakai waw. Ini banyak sekali, ini dari Al-Quran semuanya nih. Ada qala, coba qala ini dalam satu halaman, tulisan qala satu halaman, surat Al-Mu'minun ayat 108, 112, 114. Qala yang pertama 3 huruf, qaf, alif, lam. Qala yang kedua 2 huruf. Penasaran silahkan buka. Ini akhir surat Al-Mu'minun. Kemudian nunji. Nah ini, ya ini mas sekedar informasi aja dulu deh, gak akan sempat dijelaskan saat ini. Tapi yang jelas kita yakini, dengan tampilan tulisan yang jelas ini, kita yakin bahwa tulisan itu mukjizat. Tulisan huruf itu dari Allah, bukan hasil otak para sahabat. Fontnya jelas ya, seni tulisnya adalah jelas dari manusia. Tapi huruf per huruf, di sini nunjil mu'minin nunnya 2, di sini nunjil mu'minin nunnya 1. Coba, kok bisa seperti ini? Ya. Jadi kalimat nunji yang pertama surat Yunus nunnya 2, sedangkan surat Al-Anbiya nunnya 1. Surat Yunus tidak pakai huruf jim, surat Al-Anbiya pakai huruf surat Yunus pakai huruf ya, surat Al-Anbiya tidak pakai. Saya salah. Surat Yunus tidak pakai huruf ya tapi jim langsung ke Al-Mu'minun, sedangkan huruf surat Al-Anbiya pakai huruf ya. Artinya sama. Nunjil mu'minin, kami selamatkan mukminin. Di sini juga nunjil mu'minin, kami selamatkan mukminin. Kenapa yang satu nunnya 1, yang satu lagi nunnya 2? Ini punya makna semua. Ini mas sekedar PR aja dulu deh, nggak diterangkan semuanya, nggak cukup waktu. Baik, mangga kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, kurang kedengaran. Ada alif lam mim. Ya. Ada alif lam ro. Oh iya. Tidak ada tulisan pengertiannya. Iya. Apakah itu ada maknanya? Iya. Kalau perbedaan alif lam mim, alif lam ro, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Sekarang pada punya handphone kan ya? Gimana ringtone-nya, sama enggak? Ada yang sama, ada yang beda ya. Dan apa itu arti ringtone itu? Diartikan enggak? Kalau umpamanya ada bel, ada suara burung, ada suara tekanan saja, ting ting, ada lagi macam-macam. Tujuannya apa? Mengingatkan, ayo segera ambil, angkat tuh handphone, kira-kira gitu kan. Dengan berbagai suara. Demikianlah alif lam mim. Fokus, dengarkan. Dzalikal kitab. Perhatikan oleh kamu. Wal Qur'anil Majid. Yasin. Dengarkan. Wal Qur'anil Hakim. Kira-kira begitulah. Memang tidak ada yang mengartikan dari dulu juga. Apa artinya Yasin?
Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, enggak ada yang menerjemahkan. Tetapi orang Arab kenapa pada zaman Rasulullah masih hidup enggak ada yang bertanya? Karena memang sudah mereka rasakan manfaatnya. Sebagaimana kalau sekarang kita pegang handphone, tiba-tiba bunyi langsung diangkat, tiba-tiba getar langsung diangkat, tiba-tiba apa lagi langsung diangkat. Tidak perlu pasti apa ya artinya ya, enggak begitu, langsung saja didengar. Begitulah dulu para sahabat ketika Rasulullah membacakan Shad, Rasulullah ini membaca Al-Quran dimulai dengan Shad. Perhatikan mereka, wal Qur'ani dzikr, oh itu lanjutannya. Kemudian Nun wal qalami wa ma yasturun. Tapi pada umumnya dalam Al-Quran, huruf surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf yang seperti itu, yang istilah para ulama al-huruful muqatta'ah, itu dilanjutkan dengan keterangan tentang hakikat Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitab, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu, yasin wal qur'anil hakim, qaf wal qur'anidz dzikr. Ya, menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Hanya ada yang tidak langsung terhalang dulu oleh satu ayat umpamanya, seperti alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu tentang mukjizat Al-Quran, berita tentang masa depan. Jadi pada umumnya surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti itu menjelaskan tentang hakikat keagungan Al-Quran. Makanya diawali dengan huruf yang membuat mereka tercengang, ya, alif lam mim. Nah, kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah tadi, ya saya bahas di dalam buku jilid 1 ketika membahas alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, tulisannya 3 huruf, bacaannya panjang. Apa maksudnya ya? Oh iya, kita harus siap-siap. Siap-siap apa? Dzalikal kitab, itu tuh Alkitab, perhatikan. Dzalika, itu, bukan ini. Walaupun terjemahan Departemen Agama sejak dahulu sampai saat ini mengartikan dzalika ini, kitab Al-Quran ini. Tapi saya memberanikan diri berbeda. Di samping kita hormati karya para ulama Departemen Agama, tapi apa salahnya kalau kita juga menyampaikan apa yang kita pahami. Sudah, saya dalam buku ini adalah dari Departemen Agama dan inilah dari saya, gitu aja, tanpa menyebut salah tuh dzalika kok diartikan ini. Siapa kamu, kata para ulama. Ya, makanya kita hargai perbedaan, kita hargai. Mereka punya ilmu, kita percaya dari Allah. Tapi ulama bukan nabi, tidak sampai kita imani. Ada yang wajib kita imani, ada yang wajib kita percayai, ada yang wajib kita hormati. Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahihah kita imani. Ungkapan para ulama yang berbeda kita hargai. Para ulama kita hormati. Ringan sebetulnya buat kita. Kadang-kadang ada perbedaan, pasti salah tuh. Ya, gak usahlah ikut-ikut menilai dulu sebelum punya bukti. Kalaupun punya bukti, bukan kita nilai, perbaiki kalau mampu. Kalau gak mampu, doain semoga dapat ampunan, selesai. Gak repot kita banyak umat Islam. Al-Quran itu luas sekali ya, seperti sekarang saja kan baru kita bahas. Seperti inilah luasnya Al-Quran. Wallahu alam. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, enggak. Waalaikumsalam. Tadi dalam pembahasan kebanyakan yang membedakan ibadah yang terukur dan tidak terukur, itu berat huruf alif dan waw. Iya. Nah, maksud terukur dan tidak terukur ini apa? Iya. As-salah, salatihim, salatnya orang-orang beriman
kita dapat mengukur benar dan tidaknya kan gitu. Tuh rukunya nggak beres tuh, perbaiki gitu. Bacakan Qur'annya itu panjang pendeknya repot, masih ada ukurannya kan gitu. Tapi yang harus kita kejar nggak seperti itu, saya nggak sampai di situ. Tingkatkan sampai yang tidak terukur, yaitu komunikasi kita dengan Allah. Tidak mustahil ada dua orang yang membaca Al-Quran sama-sama baik, tapi nilai di hadapan Allah beda. Tergantung bagaimana cara menjiwai huruf per huruf. Nah, penjiwaan itu susah diukur itu. Salah satu contoh, kalau sahabat sholat kan pasti belajar kepada Rasul, mendengar Rasul membaca waktu tasbihnya apa, waktu ruku, waktu sujud, waktu iftitah, baca Qur'annya bagaimana, ketika mengangkat tangan, ketika meletakkan tangan waktu berdiri, ketika ruku, ketika sujud, lihat bagaimana, itulah yang terukur tuh. Tapi ketika Rasulullah SAW kedatangan sahabat baru selesai sholat, sahabat datang menghadap kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah menerima salam, lalu beliau menjawab. Setelah itu beliau bersabda, balik lagi kamu ke tempat tadi, silakan lakukan salat, kamu belum salat. Dia datang menuju Rasulullah baru selesai salat, dikatakan Rasul belum salat. Ya udah, sahabat tadi nggak berpikir lama, salat lagi saja. Salat kedua kalinya, selesai salat kedua kalinya menuju Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Menjawab salam lalu bersabda, balik lagi kamu ke tempat tadi, sholatlah kamu. Sudah 3 kali sholat masih dibilang belum sholat. Salah apa itu sahabat? Bagaimanapun sahabat tersebut sholatnya lebih baik daripada kita lah. Dia pasti mungkin mengangkat tangannya juga persis seperti yang dia lihat dari Rasulullah. Kita makan kadang-kadang suka mempertanyakan, yang benar takbiratul ihram itu begini atau begini atau begini, tapi yang jelas gak ada yang begini ya. Itu sampai ya menjadi pembahasan. Pernah di masjid dekat rumah saya sendiri, saya diminta jadi imam, Allahu Akbar, selesai sholat kok gitu saya ngangkat tangannya, harus bagaimana, maksudnya begini. Oh iya, baik. Saya akhirnya bawa hadis berikutnya lagi, Rasul meletakkan tangan di depan bahu saat takbiratul ihram. Ini di depan bahu, ini juga di depan bahu. Beres kan? Yang tidak tepat, Allahu Akbar, ini nggak beres nih. Tapi kalau di sini sama aja, mau begini sama-sama di depan bahu. Dan tangan itu kan dari sini sampai sini tangan. Oh iya ya, kalau gitu selesai sudah. Nggak jadi ramai lah gitu. Carilah titik temu apabila ada perbedaan. Tidak ada titik temunya, udah saling memaklumi, selesai gitu. Gak usah rame-rame dalam perbedaannya, selama perbedaan tersebut tidak merusak makna la ilaha illallah. Kalau sudah merusak makna la ilaha illallah, ya kita tidak bisa tinggal diam. Itu barangkali. Misalnya ada yang kan banyak yang memberi pelajaran sholat khusyuk. Iya. Nah itu akan sholat khusyuk itu maksudnya apa? Iya. Saya pun pernah nulis buku tentang khusyuk dalam sholat, tapi saya sampaikan di dalam mukaddimah, ini bukan pengalaman saya. Dari mana tahu apa yang dinilai oleh Allah untuk saya? Tetapi kita mempelajari bacaan-bacaan bagaimana supaya mengantarkan kita menuju khusyuk, dan bagaimana ungkapan-ungkapan para ulama untuk mencapai khusyuk. Itu sudah beredar dulu buku dari saya, judul pertama itu apalagi lah, tapi diganti oleh penerbit, Sukses dengan Khusyuk judulnya itu. Dan itu sudah 3 kali cetak kalau nggak salah, atau 4 kali, lupa lagi lah gitu. Ya, saya di situ cuma menyampaikan bagaimana kita saat ruku, sujud untuk meningkatkan kekhusyuan. Tapi hakikat khusyuk yang kita ketahui tentu tidak akan sampai kepada hakikat khusyuk yang di hadapan Allah. Allah saja yang Maha tahu tentang khusyuk yang sebenarnya. Baik, cukup atau masih ada?
Ya, enggak. Ini mungkin mengenai sholat, kalau misalnya imam lupa bacanya, salah bacanya, hukumnya kita seperti Ya. Ketika imam salah baca dan kesalahan tersebut dapat diperbaiki, perbaikilah oleh makmum yang tahu. Tapi ketika imam salah baca dan tidak dan susah diperbaiki, ya gimana cara memperbaikinya ya? Dia mau membaca sinnya atau membaca shotnya sin lagi, itu mah gak bisa diperbaiki itu. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim, langsung imam membaca ihdinas gitu lagi dan kumaha tuh, itu mah susahnya. Sudahlah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya salah itu adalah salah ayat, lupa, dan ternyata Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram saja disiapkan untuk diperbaiki kalau lupa. Ada, kalau umpamanya kita sholat di Masjidil Haram, di sini tempat imam, jangan coba-coba kita ngambil tempat di belakang imam, diusir. Kenapa? Siap memang Anda mengingatkan imam. Itu minimal 4 orang di belakang imam itu adalah pengganti imam kalau imam terjadi sesuatu. Kalau umpamanya pernah terjadi itu di Masjid Nabawi, imam dia batuk terus, akhirnya mundur, dia langsung maju dari belakang, suaranya bagus dan dilanjutkan bacaannya. Sebab yang sudah siap jadi memperbaiki imam itu hafalannya sudah kuat. Kalau yang masih mikir-mikir mah gak akan jadi. Itu yang se-Qur'annya sudah Al-Fatihah semuanya. Jadi kalau ditanya gitu kan, coba lanjutkan iyyaka na'budu, lanjut. Coba sebelum iyyaka na'budu apa? Wah, itu se-Qur'an begitu tuh. Itu terkadang 8 orang. Yang di belakang imam itu ada 8 orang, paling tidak 4 orang. Coba di Masjid Nabawi. Silahkan nanti kalau umroh ngambil sop pertama, boleh sop pertama, tapi jangan di belakang imam. Ya, mungkin 1 meter di kanan, 1 meter di kiri, itu bisa kita tempat di situ. Asal datangnya jam 2. Kalau jam 4 mana mungkin? Jam 3 pun gak akan kebagian. Jam 2 saya ingin mendapatkan sop pertama, ya udah jam 2 bawa teman. Harus bawa teman gitu. Ketika kita mau keluar dulu kan dijaga itu. Udah bawa sajadah, bawa mushaf, simpan di situ. Saya keluar dulu, nah, masuk masih kosong. Tapi kalau kita datangnya 1 jam sebelum salat subuh, enggak akan kebagian itu. Dan di belakang imam itu dikosongkan, pakai jaga, pakai dikasih tali, nggak bisa dimasuki siapapun itu. Baik, ya bang. Ya, doa kunut seperti yang disampaikan oleh cucunya Rasulullah. Cucu Rasul berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Rasulullah ngajarin aku beberapa kalimat yang dibaca dalam doa kunut. Yang disebut di situ kunut witir. Allahumma hadini fi man hadait. Pada mulanya itulah kunut salat witir, kunut tahajud artinya di akhir itu. Cuma dipakai juga oleh sekian banyak yang suka kunut subuh, doanya itu ya silakan saja. Karena tidak disebutkan khusus untuk kunut witir, enggak. Tapi kata cucunya Rasulullah, ini ajar dari Rasul untuk kunut witir, karena memang maknanya bisa kapan-kapan saja itu. Kan Allahumma ini minta hidayah, afini minta kesehatan, kemudian dan selanjutnya minta ampunan, bagus-bagus saja. Silakanlah gitu, enggak ada masalah. Tapi tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa waktu kunut banyak doanya itu. Yang untuk witir itu diantaranya. Tapi ketika Rasulullah berdoa yang agak lama, banyak doa yang tidak bisa kita pakai. Kalau nggak bisa dipakai, gimana itu? Iya, Rasulullah berdoa, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid.
ya Allah selamatkan Walid bin Walid. Di sini doanya selamatkan Walid bin Walid. Kata mama, Walid orang mana itu tidak kata. Jadi tidak semua redaksi yang dibaca Rasul dalam doa bisa kita baca. Enggak semuanya. Kalau begitu, yang patut kita ikuti apa? Substansinya. Berdoa untuk keselamatan, berdoa untuk kemaslahatan. Itu makanya para imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, malam Ramadan setiap akhir pasti kunut yang agak panjang. Apa yang dibaca? Banyak. Mendoakan Palestina, mendoakan Chechnya dulu, mendoakan sekian banyak. Ada Filipina. Saya masih ingat waktu Bosnia digempur Serbia, saya umroh waktu itu maghrib dengan Imam Syekh Abdullah bin Humaid, sekarang menjadi imam yang paling senior. Waktu itu mah belum senior, sekarang paling senior beliau. Sekarang napasnya juga sudah repot beliau. Beliau waktu itu masih ingat berdoa waktu maghrib, Allahumma innaka ta'alamu anna ikhwanana al-muslimina fil Bosna qad awlamat alaihimud dunya. Saya waktu itu gemetar, saya itu terbayang apa maknanya. Ya Allah, Engkau Maha tahu saudara-saudara kami umat Islam di Bosnia sedang dalam kegelapan. Mau kemana mereka, apa yang harus mereka lakukan, masa depan mereka gelap. Terbayang seperti apa kehidupan mereka. Waktu itu saya betul-betul enggak tahan mendengarkan doa Syekh Ibnu Humaid. Jadi doa yang dibaca Rasulullah secara redaksi ada yang bisa kita pakai, ada yang enggak. Tapi substansi kita bisa menggunakan sesuai dengan redaksi kita lah. Enggak pernah Rasulullah mendoakan orang Bosnia. Waktu itu Bosnia juga belum disebut-sebut. Serbia gak disebut-sebut, tapi sekarang banyak, terutama Palestina. Sampai saat ini para imam secara umum lah gitu suka mendoakan Palestina dan Masjidil Aqsa. Allahumma ruddal Aqsa ilal muslimina maraddan jamila. Ya Allah, kembalikan Masjidil Aqsa kepada umat Islam dengan cara damai, dengan cara baik. Kemudian doa Syekh Muhammad Jibril orang Mesir, ya Allah berilah kami nikmat sujud dan rukuk di Masjidil Aqsa. Itu sering itu. Rasulullah enggak pernah berdoa begitu. Ya, jadi sebetulnya doa kunut silakan saja, cuma tau nganggo bahasa Sunda. Kira aku ke salat pakai bahasa Sunda. Ya, tentunya yang namanya lagi salat harus pakai bahasa Arab, gitu aja. Allahu a'lam. Baik, udah lewat seperempat jam dari jam 6. Kita cukupkan saja dulu, insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi kalau Allah menghendaki, dan bila tidak diizinkan untuk bertemu lagi, insyaallah kita berharap kepada Allah semoga Allah pertemukan kita dalam surganya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul Ghaibi wasyahadah. Ya Tuhan kami, Rasulmu bersabda bahwa doa orang yang sedang ibadah saum pasti diijabah. Kini kami sedang ibadah saum, buka pintu ijabah bagi kami. Ya Allah, kami mohon Engkau hapuskan semua dosa kami, Engkau hapuskan semua kesalahan kami, Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri. Ya Allah, kami menyadari kami suka bertobat lalu berdosa lagi, tobat berdosa lagi. Bila ya Tuhan kami mohon ya Allah, setelahnya kami bertobat saat ini, Engkau berikan kepada kami pertolongan agar kami mampu menjauhi semua yang tidak Engkau ridhai. Tanamkan ke dalam kalbu kami cinta taat dan benci maksiat ya Allah. Bimbinglah kami agar mampu melaksanakan taat padamu. Bimbinglah kami agar mampu menjauhi semua yang tidak benar di hadapan Engkau, menurut Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami takut ya Allah, ajal menjemput kami dalam keadaan maksiat. Walaupun di masa lalu kami sering maksiat, kami mohon saat ajal menjemput kami, jangan Engkau biarkan kami dalam keadaan maksiat dijemput ajal ya Allah.
Kami mohon Kau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah ya Allah. Bimbinglah kami saat ajal menjemput kami agar kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelahnya kami menghembuskan nafas terakhir ya Rabbana. Kami mohon Kau berikan kepada kami nikmat mendengar panggilan-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, Rasul-Mu bersabda, bagi yang saum ada dua kebahagiaan, bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu Engkau. Ya Allah Tuhan kami mohon Kau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau di akhirat nanti ya Allah. Allahumma mattina bin nadhri ila wajhik. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhik yawma la dhilla illa dhilluk wa la baqiya illa wajhuk. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.